Halo, balik lagi dengan dua wheels di sini. Kita sekarang lagi ada di Juanda nih. Lagi mau menuju ke daerah Senopati. Gua tadi dari daerah kota Gajah Mada situ dan masih naik Toyota Innova Matic bensin ya. Nih tadi jadi gue dari Hayamuruk Gajah Mada itu gue rencananya mau lewat masuk ke Tamrin situ. Tapi ternyata ditutup. Jadi gue harus lewat ke belok ke kiri masuk ke jalan Juanda dulu. Kayaknya ntar bisa masuk ke veteran. Nih ini ke kanan ke veteran gue intip karena nggak bisa lurus. Jadi gue muternya di pintu air ya. Udah mendekati pasar baru. Ini gue masih di Juanda nih. Ini Toyota sebelah kiri. Pecenongan nih belokan ke kiri. Main kosong sini. Ini gue di hari kerja. Lewat sini gue di hari kerja. Jalanan relatif kosong. Lumayan enaknya PPKM gini jalanan kosong. Beginilah padat-padat sedikit di lampu merah. Tapi nggak terlalu ramai banget. Ini kedua kali gue muter-muter nih pakai Innova Jakarta. Lumayan sih tapi masih lumayan irit. Masih ketemu 111 gue kira-kira. Tapi ya itulah. Jalannya masih jalanan sepi kan. Belum macet kayak normal. Ini Juanda di sebelah kiri ini tuh stasiun Juanda, stasiun kereta. Ini gue putar balik di sini. Di depan lurus lagi sedikit itu sebelah kiri pasar baru. Ini tapi putar balik kanan. Masih sepi. Enak kalau jalanan begini. Ntar kan kita kalau lo tahu es krim Ragusa ada di sebelah kiri, nanti masuk sedikit es krim yang jadul itu. Nah, kita masih lurus. Hari ini gue muter-muter lumayan sih, lumayan banyak sih. Tadi ngobak-ngobak kota tapi di belakang Pangeran Jayakarta segala. Gue baru lupa. Oh iya, gue bawa kamera. Ya udah, gue ambil ini deh konten sekalian keluar jalan-jalan. Nah di sini gue juga baru ngeh nih, ternyata habis lewat ini tadi di lampu merah yang bisa ke kanan itu ternyata dibuka, bisa lurus, cuma memang ada kun-kun pengaturan polisi gitu yang dibukanya tuh cuma pas mobil, jadi antri. Nanti bisa dilihat nih, dia dari mobil dari kanan itu yang tadi lampu merah itu dia bisa lurus tuh. Nah di sini berhenti lampu merah. Ini ada dan tiada nih polisinya. Jadi masih banyak yang langgar tuh motor-motor tuh kan. Kalau lihat tuh motor tuh semua yang dari kanan itu dari lurus. Jadi gue harusnya nggak perlu muter sampai pintu air sampai pasar baru tadi, bisa asal antri mungkin di situ. Ini kalau tahu dulu ya yang berapa minggu lalu, berapa bulan lalu yang ada orang San Morian motor-motor gede sport itu nerobos ini nih. Veteran sini yang biasanya dikun kalau Sabtu atau Minggu biasanya ditutup karena udah masuk ring 1. Jadi pas pampres tutup. Pas itu sempat viral rame kan gara-gara ada motor nerobos, ditendang sama pas pampres. Udah untung gak ditembak. Ini lumayan nih, lumayan lama, 1 menitan nih. Jadi ntar kita dari sini kita masuk lagi ke Tamrin. Jadi kita diputar doang. Kita masuk ke Tamrin, udah tinggal lurus terus. Tamrin setahu gue tuh masih ada bukan perbaikan sih, pembangunan MRT tahap kedua. Jadi dari Bundaran HI dia sampai ke kota sana tuh, namanya apa sih, dekat Ancol lah,
sampai di situ. Lupa gua namanya, tapi udah berapa kali lewat sih. Di situ memang ada rencana ada stasiun ujungnya MRT. Jadi nanti tuh di Tamrin tuh banyak banyak biasa kayak dulu galian-galian lagi, banyak yang ditutup-tutup, jadi penyempitan jalan. Nah, nanti di depan ini nih gua agak sedikit kaget, ada motor kayak bingung entah dia nyasar atau apa, dia berhenti mendadak, pelan mendadak gitu, dan posisi dia di tengah. Gua agak agak ini juga sih, agak kaget sih, karena hampir-hampir juga tuh kalau lihat motor helm biru itu. Nih, tuh dia mendadak bingung, refleks, jadi gua klakson langsung di jalan. Emang agak bingungin sih kalau dibuang-buang di sini, terutama yang naik motor. Gue pernah juga sih di sini mobil ditabrak gara-gara motor ojek online kalau nggak salah, tapi udah lama sih, itu zaman ojek online-nya Uber. Jadi di jalan di depan gua, pas gua mau nyalip dia, mendadak dia putar balik nggak lihat-lihat, di belakang kanannya ada gua, ditabrak lah mobil. Kasian juga sih bapak-bapak tua, kayak dia takut kali salah jalan. Untung di situ banyak yang jadi saksi mata gitu, jadi orang-orang pada tahu. Di situ ada beberapa ojek online lagi berhenti juga, orang-orang tahu kalau memang bapak itu motor yang nabrak, jadi udah pada nolongin semuanya. Ternyata bapaknya itu kaget, dia baru ke wilayah sini lah katanya, jadi kaget kok jalannya besar gitu loh dan banyak polisi, padahal lengkap di surat-surat semuanya, cuma kaget aja. Untung gak ada yang luka sih, bapaknya cuma kaget jatuh biasa, nabrak gitu. Nah, kita udah masuk Tamrin nih, Medan Merdeka nih masih. Gue nggak tahu deh, di sebelah kiri ini ada pembangunan, di kawasan Monas itu ada pembangunan, kirinya itu tamannya, gue nggak tahu dibangun apaan, mau dipakai untuk MRT atau apa, nggak ngerti lah. Jadi pohon-pohonnya itu ditebangin. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya di komen. Gue agak sedikit update sih, cuma banyak pembangunan gitu loh, traktor. Nah, kita ada di bundaran Indosat nih. Seperti biasa sini, biasanya rame banget, sekarang begini. Ini antri lagi ada penyekatan untuk ganjil genap, tapi kayaknya nggak ada pemeriksaan deh. Jadi polisinya tuh kalau lo lihat sih tinggal duduk aja dia di sebelah kiri, dan nggak ada yang diperiksain gitu ganjil genapnya, cuma dikasih kun gitu, diperkecil atau disekat jadi pas mobil. Nah, udah lewat lancar lagi, enak sih, tapi jalanan agak relatif kosong. Ya, kita ngobrolin Innova nih udah 2 kali gua pakai jauh. Sejauh ini memang jauh lah, bantingannya enak karena gue biasanya dulu pakai Calya, kaca relatif besar jadi visibility-nya enak. Terus dan yang gue seneng sih instrumen semuanya jelas, dan dan lumayan fitur-fiturnya. Agak kaget sih, gue udah ada lampu auto ya, jadi lu taruh di auto tuh lampu udah nggak perlu apa otak-atik lagi, masuk terowongan dia nyala, gelap dia nyala sendiri, ntar pas terang dia mati sendiri, apalagi masuk basement. Udah gitu dia udah ada DRL kan, jadi enak. Oh iya, kalau lu lihat di kamera gue nih, ini karena handle-nya gue bracketnya gue belum bikinin, jadi bracketnya masih agak gampang goyang. Ini kalau diperhatiin kameranya agak ke kiri karena getaran tadi. Nanti makin ke sana tuh kameranya makin ke kiri. Untung depannya udah tetap kelihatan. Jadi gue udah nggak edit lagi, gue udah biarin aja deh, langsung aja gabung jadi satu video. Udah, dia udah mulai ke kiri nih. Makanya kalau diperhatiin sun visornya juga kelihatan.
ntar makin ke kiri dia. Tuh di kanan gue ada banyak pembangunan kan, ditutup-tutupin. Terjadi banyak, ada beberapa kali penyempitan. Ini kita udah di Tamrin depan Sinarmas ya kalau nggak salah. Pertamina Lubricant. Ini sebelah kanan itu Embassy Jepang. Terus Grand Indo XIX dulu kan diperbesar. Ini sebelah kiri Hotel Pullman ya. Ya Hotel Pullman. Nah ini ya bener. Kita udah mau beneran HI. Kalau lo biasa masuk sini, lo biasain ambil kiri. Ambil jalur di kiri nih kayak gua gini. Karena jalur kanan itu jalur kusut. Cuma hati-hati kalau lo ambil kiri ini ada mobil dari kanan dia mau ke masuk Imam Bonjol. Jadi lo hati-hati. Ngalah aja kasih ngerem lah kasih jalan. Biasanya lebih lancar karena kalau ambil tengah apa paling kanan ketahan gitu sama orang mau potong. Dah masuk Sudirman kita. Masih kosong jalanan enak. Nih kamera gue udah nyorotnya ke kiri. Tapi sayang lah dibuang. Karena depannya juga masih kelihatan. Ini duku atas ya udah. Ya, bilang duku atas. Tapi ya Transjakarta juga sepi. Jalanan. Gue pergi di hari-hari biasa gini sih nggak ada macet sih sama sekali. Ya. Coba kalau ada yang nonton dong, kasih usulan buat konten-konten apa lagi biar gue bikin tabungan. Gue sih pengen balik lagi coba Kalia manual. Ada beberapa yang pengen gue coba. Ntar gue pinjam adik, dia pakai Kalia manual. Jadi kemarin kan lama berapa video Matic tuh. Kita coba pakai Kalia manual. Kali aja bisa banyak yang pakai manual bisa sharing. Kalau gue aslinya sih bisanya memang manual, cuma karena makin sering dan makin macet Jakarta jadi udah selalu kesini mobilnya Matic. Kebetulan istri juga bisanya Matic, jadi ya gitu deh, mobil semuanya Matic. Gue belum sempet buat video sih review lengkap nih kayak kemarin untuk Kalia review Innovanya. Gue lagi list aja kira-kira apa yang bisa di review. Kan kalau review kelebihan dan kekurangannya udah banyak lah di YouTube. Gue pengen dari sisi lain aja yang kira-kira banyak orang cari lah atau belum tahu. Nah ini udah di menjelang Atmajaya kalau nggak salah. Ini macet di Bundaran HI, di macet di Semanggi ya. Menjelang Semanggi aja. Tapi ngerayap gini nggak ini kok, nggak parah. Itu mobil BI tuh main satu. Biasanya mobil BI kayak gitu iring-iringan berapa mobil tuh, tapi yang diisi cuma nggak semuanya ada isinya. Jadi katanya untuk ngelabuin ya, nggak tahu bener apa nggak, kebanyakan nonton film sih. Jadi kalau misalnya dia ada 3 mobil yang diisi uangnya itu cuma 1 katanya, tapi nggak tahu yang mana, atau bener atau enggak deh. Kalau di film-film juga gitu kan. Oh sorry, ini baru di Casablanca nih, bawah Casablanca, baru nih menjelang Plaza Sentral di kiri, terus Atmajaya, baru Semanggi. Iya benar. Tuh masih ada mobil sendiri, kayak lagi nggak bawa barang nih. Karena kalau bawa barang dia iring-iringan biasanya ada pengawal ya, polisi dan mobil plat merah juga gitu kayak keamanannya BI. Ini nggak ada. Kadang kalau ngeliatin Kalia di jalan kangen juga. Ya terpaksa dilepas tapi. Nih udah lewat Semanggi, kita masuk Semanggi udah. Tuh mobil bak ketangkep. Kasihan sih mobil bak tuh harus lewat kolong deh. Dia kadang lurus, mobil bak, mobil box atau mobil blind van itu nggak boleh lewat tengah-tengah sini.
sama motor. Dia harus muter lewat kolong. Nggak ngerti gue alasannya apa ya. Nggak boleh lewat sepotong jalan ini. Dulu gue pikir karena mobil box tinggi, jadi terowongannya nggak bisa. Tapi ya nggak mungkin juga lah, itu kan underpassnya tinggi. Ini kita lewat SCBD, ambil jalur lambat. Sebelah kiri ini Polda. Kita ambil jalur lambat. Mobil apa tuh, polisi ya. Mobil polisinya enak, gak kerasa kerusuk, tapi dia pakai toa. Permisi, disebutin. Gak kedengeran sih. Permisi, plat nomor ini bisa minggir sebentar, kita mau lewat gitu. Lucu sih. Tapi nggak gerasa kerusuk. Ini kita masuk SCBD udah. SCBD itu lagi banyak pembangunan trotoar, jadi sempit. Bukan Senopati, sorry. Kalau SCBD nya sih enggak. Senopati itu lagi banyak pembangunan trotoar, jadinya nanti kayaknya kita nggak sampai tapi videonya udah habis gitu. Dulu muter selalu lewat sini nih. Jadi dulu gue zaman taksi online Uber, gue sempet kan online, gue muternya di daerah SCBD selalu. Tapi ketika Uber masih jaya-jayanya, bonusnya besar, itu rekor gue tuh terakhir tuh 4.000 trip ya. Ntar kapan-kapan kita bahas deh Uber. Oke lah, gue udah mau sampai, videonya udah mau habis. Ini bentar lagi habis. Thank you udah dengerin ya. Nanti kita buat yang lebih teknis videonya, biar jadi ada ilmu, nggak sekedar car vlog ini aja. Oke deh, see you, sehat-sehat semuanya. Thank you.